Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya mengingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah kelak. Maka pastikan nikmat ini bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan nikmat sekecil apapun kemudian tidak terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini sama dengan kemarin saja sebuah kerugian, apalagi kalau hari ini lebih buruk dari yang kemarin. Jikalau seminggu yang lalu mungkin kita ilmunya baru 6, maka kalau masih 6 sesungguhnya kerugian. Seharusnya meningkat menjadi 7. Demikian kita dipandu oleh agama kita untuk terus meningkatkan amal kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berangkat ngaji seperti ini, andai bisa diukur ketakwaan kita nanti setelah keluar dengan sebelum masuk masjid, tentu saja harus berbeda. Dan di antara indikasi dari ngaji yang berhasil, maka kita bertambah baik ketakwaannya, bertambah semangat sholatnya, bertambah semangat berjamaahnya. Kalau tidak, berarti mungkin ada yang keliru di sepanjang kajian. Maka kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kajian kita, dan mudah-mudahan betul-betul menjadi bagian dari irsyad wal bayan, hidayah irsyad wal bayan, yaitu hidayah tentang petunjuk ilmu. Sekaligus nanti kita minta kepada Allah hidayatul taufik, yaitu izin dari Allah agar setiap ilmu menjadi amal soleh, insya Allah ya Pak Ibu. Yang berikutnya yang saya hormati Pak Duku, Pak RT dan Sedoyo, Bapak Ibu yang hadir, mugi-mugi kehadiran panjenengan menjadi salah satu amal terbaik yang menjadi bagian yang Allah bangga-banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaruhumullahu fiman indah, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang yang duduk di kajian seperti ini Allah bangga-banggakan sebagai bentuk pembenaran atau kebenaran tentang ayat Al-Baqarah 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu kisah tentang apa? Tentang malaikat yang komplain kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan khalifah di bumi kita di bumi dulu. Maka malaikat menyampaikan khalifah yang dulu saja cuma menumpahkan darah, jin maksudnya. Sebelum kita ada jin yang menjadi khalifah di bumi, ternyata hanya untuk menumpahkan darah saja. Maka ketika kita duduk seperti ini, kata Allah, wa dzakaruhumullahu fiman indah, kata Allah, itu loh yang dulu kalian khawatirkan akan menumpahkan darah. Hari ini mereka duduk untuk belajar ilmu syar'i insya Allah, sehingga malaikat diberitahu. Makanya dikatakan wa taqarruhumullahu fiman indah. Allah betul-betul membangga-banggakan kita semua di hadapan para malaikat yang mulia. Nah Bapak Ibu semuanya, kita kemarin sudah sampai di sifat-sifat imam yang sifatnya anjuran, sifat-sifat imam yang sifatnya anjuran. Malam hari ini kita melanjutkan insya Allah tentang fikih salat berjamaah kita, yaitu tentang sifat yang mutlak
bagi seorang imam. Oke. Sifat yang mutlak. Kalau kemarin kan sifatnya anjuran, oke. Sekarang yang mutlak. Yang pertama, oke. Sholat imam harus sah. Oke. Jadi ini mutlak. Ketika dia menjadi imam, sholatnya harus sah. Saya tadi terlambat karena saya ke belakang tadi itu. Jadi sholat imam harus sah. Maka pastikan ketika kita hendak jadi imam sudah clear seluruh syarat sah sholat. Ada berapa? Syarat sah sholat ada berapa? Ada 9. Sebagian ulama menyebut dalam 2 bentuk, 3 dan 6. Syarat sah dan syarat wajib itu dibedakan sebagian. Tapi secara umum syarat sah sholat ada 9. Artinya kalau menjadi imam mutlak harus sah sholatnya, berarti imam itu harus memenuhi ke-9-9-nya. Sampai di sini saya dipahami ya? Sepindah malih kita bicara imam ideal. Di Indonesia alhamdulillah, Masya Allah tadi yang imami Masya Allah masih dan tadi bacaannya Masya Allah, tartil, Masya Allah, hak huruf dipenuhi. Contoh hak huruf dipenuhi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun sukun kadang-kadang orang nggak dibaca, nggak diberi haknya, maka diberi haknya seharusnya. Dan seorang imam semestinya paham dengan yang sedemikian. Sebagian kadang-kadang masih tidak memberikan haknya secara penuh. Ketika memberikan hak huruf sukun banyak yang tidak penuh. Maka diperhatikan. Jadi 9 syarat sah sholat itu harus dipenuhi oleh imam. Jangan sekali-kali jadi imam kecuali memenuhi syarat itu. Nanti kita pelajari di bab tentang sholat, fikih sholat. Insya Allah nanti setelah selesai tentang fikih sholat berjamaah, kita akan belajar tentang fikih sholat. Baru kemudian fikih sholat sunnah. Gitu. Jadi, apa saja syaratnya? Yang pertama, dia harus Islam. Ini apa lagi? Tidaklah sah sholat seseorang kecuali dia beragama Islam. Saya buka catatan dulu untuk melengkapi insya Allah. Jadi yang pertama dia harus Islam, berarti orang yang menjadi imam harus orang yang tidak batal Islamnya. Mungkin jangan bertanya, memangnya apa pentingnya kok syarat jadi imam kok Islam? Memangnya ada orang yang mau jadi imam tidak Islam? Semestinya standarnya nggak mungkin, tetapi kita tahu nih di dalam agama kita ada yang namanya nawakid atau pembatal keislaman seseorang. Nawakidul Islam, kitabnya begitu namanya. Sebenarnya ada ratusan itu rinciannya, tetapi di dalam kitab Nawakidul Islam disebutkan 10 diantaranya. Maka seseorang yang menjadi imam jangan sampai dia melakukan salah satunya dari Nawakidul Islam, karena kalau dia melakukan itu berarti dia telah batal Islamnya. Belajar kitab Nawakidul Islam bukan untuk menghukumi orang lain. Sekali lagi saya sampaikan dari awal, nanti kita insya Allah belajar tentang itu secara khusus. Tapi belajar tentang pembatal keislaman bukan untuk menghukumi orang lain, tapi untuk menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan itu. Tapi kalau ada orang melakukan itu bukan berarti serta-merta langsung kafir nih, karena hukum mengkafirkan orang lain itu persoalan besar. Contoh, nawakid yang paling besar adalah berbuat kesyirikan. Di antara perbuatan syirik yang akbar adalah menyembelih untuk selain Allah. Kita seharusnya menyembelih mengucapkan apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tapi bisa jadi
orang menyembelih bismil jin, ya kan, dengan menyebut nama jin yang menguasai daerah sini. Saya sembelih ayam cemani, kemudian saya tebarkan darahnya, harapannya supaya aman, tidak terganggu bangunan saya. Nah, ini udah melakukan syirik akbar namanya. Orang seperti ini wajib mengulang syahadatainnya. Dalam kondisi seperti itu nggak bisa jadi imam seandainya dia belum syahadat ulang. Saya dipahami sampai di sini, ya? Jadi makanya syarat sah imam itu penting terkait dengan syarat sahnya sholat. Karena tidak sah seorang imam kecuali dia harus sah sholatnya. Contoh lain di antara nawakid yang berbentuk perkataan. Bisa jadi orang keluar dari Islam gara-gara perkataannya. Di antara perkataan yang dimaksud adalah mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Quran surah An-Nur, surah Al-Asr tentang masalah jilbab misalnya. Allah jilbab ki ora wajib, jarine sapa wajib? Ora penting-penting amat jilbab. Sing perlu jilbab wajib sapa? Ini mengolok-olok ayat Allah. Ini bisa berpotensi nggak langsung kafir ya, tapi berpotensi dia keluar dari Islam. Subhanallah. Atau sekarang banyak berkembang di YouTube, jadi hati-hati. Makanya belajar offline kayak gini itu tetap penting ya itu. Untuk mengkonfirmasi belajar jenengan yang di YouTube. Jenengan mungkin buka banyak sekali referensi di YouTube. Kalau kita nggak bisa filternya, hati-hati juga. Jangan-jangan kita keliru. Contoh kekeliruan yang berpotensi mengeluarkan orang dari Islam adalah kalimat begini. Atau gini. Kalau jenengan berpikir, ada kan mengatakan begitu. Kalau jenengan berpikir bahwa yang masuk Islam itu yang masuk surga itu orang Islam saja, keliru jenengan. Orang Nasrani punya surga sendiri, orang Yahudi punya surga sendiri, semuanya asal baik masuk surga. Itu bertentangan dengan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Gini Bang, yang terkenal Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa, dan seterusnya nanti dikatakan tentang bahwa sebagian ahli kitab di neraka jahanam. Ya enggak? Kalau kita mengatakan non muslim juga masuk surga, berarti kita bertentangan dengan salah satu ayat dalam Al-Quran atau beberapa ayat. Ini berpotensi keluar dari Islam. Maka penting sekali belajar keimaman. Itulah mengapa saya katakan di Malaysia itu imam itu pegawai pemerintah. Walaupun musola kecil di kampung, takmir beserta satu grup imam muadzin itu pegawai pemerintah. Kemenang kalau di sini gitu. Yang memang orang-orang yang dipilih lolos sehingga masyarakatnya betul-betul tahu betul dia di belakang imam yang sah. Ini terkait persoalan keberkahan lingkungan. Makanya mudah-mudahan ya, negara kita juga pada akhirnya nanti Pak dukungi ke atas. Insya Allah mudah-mudahan bisa membentuk yang seperti itu. Si anak-anak muda yang bagus bacaannya, fakih di dalam ilmu agama, yang merupakan doa-doa kita orang tua nih, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Kan doa kita ke anak-anak kita, ya Allah mohon kepadamu agar dia difaqihkan, dipintarkan di dalam bidang agama dan dipahamkan tentang ilmu Al-Quran. Ini doanya Rasulullah pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan itu menjadi doa-doa kita seharusnya. Kita pilih anak-anak kita yang beri kemampuan, jadikan dia imam di depan. Sehingga orang yang di belakang suatu tentrem. Ini penting. Kembali ke Quran surah Al-A'raf 96. Walau ana ahlal qura amanu wa taqalla fatah alaihim barakah minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk sebuah negeri, jikalau penduduk sebuah RT, jikalau penduduk sebuah pedukuhan beriman dan bertakwa, Allah jadikanlah fatahna alaihim barakah. Akan diturunkan kepada mereka barakah minas sama'i wal ard. Dari langit dan dari bumi. Di antara indikasinya adalah tegaknya sholat berjamaah dengan keimaman yang bagus sehingga seluruh jamaah tentrem. Maka ibu-ibu yang punya anak doakan, doakan Allahumma faqih, kalau perempuan Allahumma faqih hafiddin wa alim ta'wil, didoain. Di samping Rabbi habli minas solihin. Sehingga nanti kalau kita meninggal, jadi jangan bayangkan yang sudah meninggal al-ma'arij sudah meninggalkan generasi soleh yang pada akhirnya akan memberi keberuntungan buat jenengan. Ini orang-orang yang sudah meninggal.
Kebayang nggak jenengan meninggalkan generasinya nggak soleh? Dadi opo? Lantas kita di kuburan apa yang diharapkan kalau bukan seperti itu? Kemudian di antara syarat sah sholat adalah berakal. Yang nomor 2. Ya tentu saja nih, masa imam wong gendeng kan ya mungkin. Tapi ada orang yang tidak berakal sesaat, kembali akalnya sesaat. Bisa nggak? Wong linglung nih loh. Kadang-kadang waras, kadang-kadang rodo gendeng misalnya. Mari telung dino, kumat sedino. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Nek lagi orang kumat ya apik tenan. Dulalaya bacaan ini juga bagus. Misalnya, bisa terjadi, bisa terjadi. Bisa terjadi. Maka ketika dia menjadi imam adalah orang yang berakal. Berakal. Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan bahas tentang 9 syarat ini secara lengkap di fikih sholat. Jadi ini subbab pembahasan kita malam hari ini bukan di bagian itu. Jadi dengan sementara belum dapat pelajarannya, jangan buka dulu di rumah. 9 syarat sah sholat ini harus dipenuhi oleh imam. Berarti ini imam tiba-tiba tut, gimana? Nggak boleh terusin jadi imam kan? Tapi ada nggak orang yang tut menang jadi imam baik? Ada. Gengsi dia mau mundur. Aduh piye iki? Tut sidik ora apa-apa lah. Bisa seperti itu. Gini apa nggih? Nah, maka nanti ada yang sifatnya nisbi atau relatif. Tadi kan mutlak imam harus sah. Sekarang yang kedua, jikalau imam batal, makmum tahu imam batal, jenengan di soft pertama ngentut sitik ngertilah jenengan. Kiut. Yang di belakang nggak ngerti, yang di sini ngerti jenengan. Kalau jenengan tahu imamnya batal, maka jenengan sudah tidak lagi boleh mengikuti dia sebagai imam. Maka ada syariat namanya mufarokoh, yaitu berpisah dengan imam. Nah, teknis mufarokoh ini harus hati-hati. Secara asal kalau mufarokoh berarti sudah berpisah dengan imam, sehingga gerakannya pun nggak mengikuti imam. Secara asal hukum seperti itu. Tapi para ahli fikih menyampaikan, yo dipaskelah kali gerakan imam. Contoh, imam batal, tuh jenengan pisah mufarokoh, niat di dalam hati, saya niat berpisah dari imam. Imam baca Al-Fatihah, kemudian baca suratan. Jenengan membaca Al-Fatihah sendiri kan sudah sendiri kan sudah berpisah. Kemudian jenengan membaca suratan, kalau jenengan baca suratan kok ternyata imamnya masih belum turun, jenengan baca suratan lagi. Sehingga jenengan tidak terkesan mendahului imam, nggak jadi ribut maksudnya. Paham ya? Sebenarnya sudah berpisah, tapi jangan bikin keributan. Nek jenengan ribut dewe repot. Lah kayak kok sholat dewe malahan. Kalau yang belum tahu di belakang masalah. Timbul fitnah, kayak ki wong ora bener kayak, ora gelem melu imam kan repot. Kalau sudah belajar semua enak. Kalau belum, kemarin kita sudah belajar tentang 4 hal jika imam batal. Masih ingat nih? 4 keadaan ketika imam batal. Jadi imam harus sah. Sementara kalau makmum mengetahui imam tidak sah, maka dia harus berpisah. Itu yang namanya mufarokoh yang wajib. Berpisah yang wajib. Gitu. Sekarang makmum nggak tahu imamnya batal, maka jenengan di belakangnya sah. Walaupun imamnya batal, tanggungan dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ternyata gengsi ngentut sidik gitu, kemudian dia masih terusin, jenengan di belakangnya, jenengan betul-betul tidak tahu, jenengan sah. Saya dipahami ya sampai di sini. Sehingga jenengan jadi makmum tentram nanti kalau udah tahu ilmunya. Jangan sampai jenengan imamnya batal, meneng gue yang burine wae lah, ini repot. Tapi bisa jadi kan ibu-ibu nggak tahu, ya kan? Orang krungu kok. Ya ikut aja, maka ibu tetap sah sholatnya dan tetap dapat pahala berjamaah. Jadi Islam itu sebenarnya mudah kalau dipelajari, menjadi sulit itu karena nggak belajar. Kemudian kalau misalnya jenengan berdua nih,
ternyata jenengan berselisih kiblat dengan imam. Jenengan di perjalanan. Menurutku kiblatnya rono loh. Mas Fatih bilang, orang kiblatnya rono menurutku. Maka dua orang ini nggak boleh saling menjadi makmum atau imam. Karena syarat sahnya sholat diantaranya adalah menghadap kiblat. Saya dipahami ya? Kembali ke yang 9 syarat tadi itu. Kalau jenengan meyakini ke sini, sementara temannya jenengan meyakini ke sini, berarti jenengan sedang berselisih terhadap persoalan yang membatalkan sahnya sholat. Maka jenengan nggak boleh bermakmum di belakangnya. Saya dipahami di sini? Atau lintas mazhab sekarang. Mazhab Hanafi, pendapat yang mu'tamad itu tumakninah bukan bagian dari rukun. Sementara mazhab jumhur, 3 mazhab yang lain plus jumhur, kalau jenengan aktif di Tarjih Muhammadiyah juga, Tarjih Muhammadiyah mengatakan yang namanya tumakninah bagian dari rukun. Berarti kalau jenengan di belakang orang yang bermadzhab Hanafi itu berpotensi batal sholatnya. Kenapa? Dia nggak tumakninah, dia cepat sholatnya. Sementara kita meyakininya tumakninah itu berhenti sesaat ketika pindah rukun-rukunnya itu. Jadi disebutkan dalam 4 tempat, ketika sujud, ketika duduk dan terus sujud, itu harus tumakninah. Kalau kita meyakini bahwa tumakninah bagian dari rukun, kita berimam kepada orang yang nggak meyakini tumakninah menjadi rukun, maka bisa batal. Saya dipahami sampai di sini, maka dihindari yang seperti itu. Atau ini penting juga nih, imam bukan orang yang harus mengulang sholatnya. Ini saya lambat-lambat karena ini butuh dicerna. Imam bukan orang yang harus mengulang sholatnya. Memang ada orang yang harus mengulang sholat? Jangan ini bertanya begitu kan? Lah, kok imam bukan orang yang harus mengulang sholatnya? Memangnya ada orang yang harus mengulang sholat? Pertanyaannya kan itu, gini bagi? Ada, Bapak Ibu. Sholat namanya ikhtiraman lil waktu. Sholat dalam rangka menghargai waktu. Itu pendapat jumhur ini. Contoh, jenengan sare, bar duhur jenengan sare, sebelum duhur jenengan sare. Niatnya khailullah, sare untuk istirahat siang. Ternyata jenengan dibangunkan oleh Allah 2 menit menjelang sholat asar. 2 menit menjelang sholat asar. Sementara jenengan di badannya ada najis atau di bajunya ada najis. Nek jenengan dadak yang bersihi, habis waktunya. Maka para ulama menyebut, jikalau keadaannya seperti ini, jenengan tetap sholat dalam keadaan bernajis. Nama sholatnya sholat duhur, tapi jenisnya adalah ikhtiraman lil waktu, yaitu sholat dalam rangka menghargai waktu. Karena kalau jenengan ke belakang dulu sudah keluar waktu. Orang seperti ini wajib mengulang sholatnya nanti ketika longgar. Berarti udah pindah waktu tuh, udah waktu masuk asar, ning sholat duhur meneh. Orang yang seperti itu nggak boleh kita di belakangnya. Paham sampai di sini? Gitu. Bisa terjadi? Bisa. Sebagaimana saya kiaskan ke jenengan kemarin, seseorang di dalam penjara, ternyata mohon maaf ditelanjangi. Datang waktu sholat, sholat nggak dia? Tetap sholat, tetap wajib sholat. Dalam keadaan telanjang sekalipun, dalam keadaan dia berhadas, dalam keadaan tidak bersuci, tetap sholat. Di dalam syarat yang kelima, keenam, menutup aurat bagi yang mampu dengan kain yang tidak nerawang, begitu di kitabnya. Kok ada yang kalau yang mampu, memang ada yang nggak mampu. Itu tadi yang di penjara itu nggak mampu, diikat gimana mau pakai baju? Apakah kemudian gugur wajib sholatnya? Nggak gugur, tetap harus sholat dengan keadaannya. Saya dipahami? Menutup aurat bagi yang mampu. Jadi ojo sengojo nek mampu orang nutup aurat. Makanya kemarin saya sampaikan, ono jenengan peh neng kamar dewean sholat orang nganggo klambi, sah mboten? Ora ketok wong kok ora apa-apa, enggak boleh. Bahasanya menutup aurat jika mampu, kita kan mampu. Itu tadi di penjara karena ada udzur syar'i.
Jadi pada kasus tadi itu imam, orang yang sholat harus mengulang itu seperti itu, maka dia tidak boleh diikuti oleh kita. Karena imam dia wajib mengulang sholatnya. Ngaten nggih? Jadi jenengan kalau sudah kurang 2 menit, kok jenengan mohon maaf, kurang 2 menit ternyata mohon maaf, jenengan ternyata kondisinya junub. Subuh sholat duhur kurang 2 menit delalain jenengan isuk mau junub. Dia wong sing longgar berarti ya, isu-isu awan junub sih. Tinggal 2 menit. Kalau jenengan mandi junub, habis waktunya, lewat waktu. Dalam keadaan seperti itu, maka jenengan mandi sholat dalam kondisi yang seperti itu, dan nanti jenengan mengulang sholatnya. Saya dipahami sampai di sini? Yeah. Kemudian yang berikutnya, seorang yang umi tidak boleh ngimami orang yang qori. Orang yang qori tidak sah sholat di belakang orang yang umi di dalam sholat berjamaah. Apa umi dan qori? Dulu udah pernah saya singgung. Umi dan qori, umi itu artinya nggak bisa baca, qori itu berarti bisa baca. Maksudnya pripun? Khusus di bacaan suratul Fatihah, nanti kita bahas di bab sholat insya Allah. Wajiblah seorang imam qori, artinya bacaannya harus betul. Tidak boleh melakukan lahan yang sifatnya lahan besar, kekeliruan besar. Kalau lahan khofi masih dimaafkan. Lahan kekeliruan yang tidak sampai membatalkan sholat ada di dalam bacaan Al-Fatihah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kekeliruannya? Tawallud. Ale. Harusnya lam terang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, padahal lam itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah cuma ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Saya dulu ngapalnya baju di toko gitu dulu. Itu yang ada baliknya. Misalnya dal ad kan gitu. Tapi lam kan tidak. Tapi kadang-kadang orang bisa baca atau ardi, bukan ardi tapi ardi. Nah ini kategori lahan khofi, lahan yang dimaafkan, tetap sah sholatnya. Tapi kalau jenengan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ini lahan besar, lahan yang sampai merubah arti. Maka jumhur mengatakan lahan seperti ini bisa batal sholatnya. Karena alhamdu itu segala puji, alhamdu itu apa? Segala kecelakaan atau yang semisal itu. Subhanallah, kan jauh banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu apa? Kalau alamin, alam semesta. Alamin, penyakitan. Bayangin, alhamdu segala kehancuran untuk Rob yang penyakitan, itu artinya jadi gitu. Berubah nggak? Yang seperti ini maka dikatakan umi di dalam bacaan Al-Fatihah. Maka orang yang umi ini tidak boleh ngimami orang yang qori. Orang yang umi hanya boleh ngimami orang yang umi. Nek podo orang ngerti malah sah. Makmum orang ngerti, imamnya orang ngerti, ini malah sah nih. Tapi ini ada makmum yang tahu bacaannya sudah qori, bermakmum kepada orang yang bacaannya keliru, maka tidak sah sholatnya. Apa yang dilakukan oleh dia? Harus mufaroqah. Dia sholat bersama, tetapi sesungguhnya niatnya sholat sendiri. Bagaimana caranya? Tadi itu kita menyesuaikan gerakan imam, tapi bukan dalam rangka mengikuti imam. Sekali pahami, itu untuk menghindari fitnah maksudnya. Sebenarnya aslinya mufaroqah itu pisah betulan aslinya. Terus sekali lagi, kalau langsung pisah betulan nanti kan aneh. Mas Latif ujuk metu sawo barisan. Kalau kayak aliran opo wis ora gelem karo kae. Nah, ini masalah. Makanya para ahli fikih itu sampai membahas sejauh itu.
supaya sama-sama enak semuanya. Kemudian yang berikutnya, tentu saja makmum laki-laki tidak boleh imamnya perempuan. Jangan kayak siapa itu yang di Bogor katanya boleh jadi imam perempuan untuk laki-laki, subhanallah. Tidak boleh seorang ibu-ibu ngimami bapak-bapak. Ojo nekat. Lagi bulan kasihan bapak-bapaknya ibu imamnya ayu banget ya, orang sholat malahan. Suaranya indah, orang situ sholat malahan, penyakitnya sing kumat. Gitu. Gitu. Nah itu sifat yang mutlak dan relatif di dalam keimaman. Adapun sifat yang kemarin tentang yang anjuran sudah kita bahas, urut-urutannya. Mudah-mudahan masih diingat insya Allah. Kemudian tentang imam batal kemarin sudah clear insya Allah. Ada 4 keadaan. Yang pertama adalah istikhlaf, yaitu seorang imam menunjuk salah seorang makmum untuk menggantikan. Kemudian yang kedua, jika imam tidak menunjuk, maka boleh salah satunya yang berkemampuan maju menggantikan. Keadaan yang ketiga, imam batal, orang nunjuk, orang ono makmum sing maju. Ini kejadiannya ketika Muawiyah ditusuk oleh orang Khawarij. Maka karena kena pantatnya, kemudian Muawiyah pergi tanpa menunjuk satupun. Dan tidak ada satupun yang maju. Dalam kondisi seperti ini, maka makmum menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah makmum disuruh tunggu, sebagaimana sudah saya sampaikan. Rasulullah pernah masuk waktu subuh ternyata junub. Rasulullah pulang dulu, mandi junub dulu baru melanjutkan. Kalau kisahnya Syekh Hudayfi itu, saya lihat ngulang sholatnya mas. Kalau jangan lihat di YouTube itu, Allahu Akbar. Kemudian intadiru dakikoh. Tunggu sebentar. Intadiru dakikoh tuh. Akhirnya dia ke belakang, wudhu balik lagi, takbiratul ihram lagi kalau itu saya lihat. Jadi bisa jadi takbiratul ihram lagi, atau mungkin kalau makmumnya masih memungkinkan, ya berarti melanjutkan. Pada kasus Hudayfi, hafidhullah ta'ala, diulang sholatnya. Nah itu tentang kondisi ketika imam fatal. Berikutnya, adab ketika dengar adzan. Jadi kan akan berangkat berjamaah karena mendengar adzan, gini Bang. Kita sudah bahas kemarin. Jikalau seseorang mendengar suara adzan tidak mendatanginya, maka la sholata lahu, kata Rasulullah, maka tidak ada sholat baginya. Maksudnya afdol banget. Tidak sampai derajat batal sholat di rumahnya, tapi afdol banget. Nunggu sambil diunjuk nih. Adab ketika mendengar adzan. Saya masuk dari subuh dulu deh, yang ada kalimat khususnya. Apa jawaban ketika ada yang mengucapkan as-sholatu khairum minan naum? Jawabannya apa? Jawabannya gimana? Sodaqta wa barorta, terus wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita mengatakan benar ucapanmu, yen sholat itu api-api ketimbang turu, gitu. Dan indah betul ucapanmu itu. Atas hal itu saya bersaksi bahwa itu adalah hal yang benar. Nah ini diantara adab ketika kita mendengar adzan, ya dapat menjawab adzan itu. Makanya lagi aktivitas apapun begitu dan adzan diam udah, lagi nonton HP taruh, lagi kerja taruh, kita dengerin, kita jawab. Maka ada adab ketika mendengar adzan. Yang pertama adalah mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali di bagian tadi, yaitu hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, maka jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya kan? Dan yang as-shalatu khairum minan naum sebagaimana tadi saya sebutkan. Nanti saya bacakan dalilnya insyaallah. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, atau pakai sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang dengan biasa pakai di tahiyat. Kemudian yang ketiga,
meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW tentang wasilah. Makanya kita mengucapkan Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Itu loh, wasilah. Wasilah itu satu kedudukan di sorga yang hanya diberikan kepada satu orang hamba. Maka Rasulullah menyebut barang siapa yang memintakan wasilah kepada Allah untukku, maka dia dapat syafaatku. Berarti kalau dengan sering mengucapkan ngantu-ngantu syafaatnya Nabi Muhammad SAW, di antara caranya ini, yaitu dengan berdoa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadal wasilah wal fadilah, dan seterusnya. Dengan baca itu di antara cara jaminan dari Rasulullah jangan dapat syafaatnya, kan janji dari Rasulullah demikian. Makanya Pak Ibu kalau udah belajar soko adan tok jane wis entuk harapan mendapatkan syafaat. Itu kan yang jenengan sering bacakan kalau kumpul-kumpul toh, ngantu-ngantu syafaat itu Nabi Muhammad SAW. Ini apa nggih? Rasulullah menyebutkan kullu ummati dakhalal jannah. Sesungguhnya seluruh umatku itu masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Waman ya ya Rasulullah, sinten sing boten purun teng surga ya Rasulullah. Waman ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku maka masuk surga. Waman asani dakhalan nar, yang tidak taat kepadaku masuk neraka. Simpel kok sebenarnya. Berarti nek pengen mlebu surga ya udah ikut Rasulullah aja. Dah, niku mawon niku. Nggih. Maka seluruh terkait dengan hati sahih yang datang kepada kita sampai ilmu kepada ikuti aja udah. Wong begitu aturannya. Ini apa nggih? Bukankah iblis itu karena aba wastakbar membuat dia jadi terhinakan? Gimana ayatnya Mas Fatih? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Aba itu enggan dan dia sombong, subhanallah. Makanya orang-orang dikatakan sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran. Udah datang kebenaran dia enggak. Itu kesombongan, subhanallah. Dan itu yang menjadi temannya iblis, subhanallah. Kemudian yang keempat, membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang dilanjutkan raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Maka dikatakan oleh Rasulullah ghufira lahu dzamba, maka Allah akan ampuni dosanya. Baru yang kelima, kita berdoa yang menjadi hajat kita. Jadi 5 nggih. Adab mendengarkan adzan ada 5. Dikatakan nggih, para ulama menyebut tidaklah orang bisa melakukan amalan yang 5 ini nggih, kecuali orang-orang yang sabiqun, yaitu orang-orang yang sangat bersemangat di dalam ibadah. Terbukti enggak ini? Jenengan coba sekarang koreksi. Selama ini dengan adzan ngamalin yang 5 ini enggak? Rasa-rasa lagi nonton ya nonton baik. Nonton TV baik. Seharusnya yang terjadi apa? Dimatikan, kita dengarkan, kita jawab, kita bersolawat, kita berdoa kayak tadi, kemudian kita meminta wasilah, kemudian kita berdoa untuk diri sendiri, ya enggak? Maka dikatakan enggak akan mampu orang melakukan ini kecuali orang yang sabiqun, yaitu orang-orang yang sangat bersemangat di dalam ibadah. Ini apa nih? Jangan lagi nonton HP, tonton Allahu Akbar, orang urus, tonton terus. Gini apa nih? Kebanyakan kita begitu, Bapak Ibu semuanya. Lagi nonton drakor aja, macan. Subhanallah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, penting minta taufik kepada Allah. Ya Allah, agar semua ilmu yang masuk saya bisa amalkan. Jangan sampai cuma lewat doang ini. Sudah ngaji sama Pak Wahid, sebulan lali ini bisa dikabin. Orang dia ini repot. Jenengan meminta kepada Allah agar bisa diamalkan. Jadi memanjatkan doa sekarang. Doa apa yang redaksinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan doa ba'da atau baina adanaini, antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah itu ada doa yang khusus dari Rasulullah SAW. Kita boleh berdoa apa saja waktu itu.
Dan itu waktu yang mustajab. Tidak ditolak doa ketika kita angkat tangan di antara dua adzan itu, yaitu antara adzan dan iqamah. Itu makanya kalau orang yang tahu kan begitu selesai sholat sunnah langsung. Nggak sempet cita-cita ke kanan kiri. Begitu selesai. Ini lagi kan nonton WA. Ngerti-ngerti iqamah. Subhanallah. Itu waktu mustajab, Bapak Ibu. Itu waktu mustajab untuk kita berdoa. Dan doa di antara doa yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Itu. Pendek banget. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau afiat di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya, seberapa penting to afiah niku? Kok sampai Rasul menyampaikan doalah afiah, mintalah afiah di antara adzan dan iqamah. Seberapa pentingnya afiah? Orang jawab sering paham sebenarnya ini. Sehat wal afiat. Gini apa nggih? Afiah itu dalam bahasa Arab mengandung 10 pengertian Bapak Ibu. Ini satu sisi tersendiri bahas ini. 5 kebaikan di dunia, 5 kebaikan di akhirat. Jadi kalau jenengan meminta kepada Allah tentang 5 kebaikan dunia, 5 kebaikan akhirat, yang ini penting semua, jenengan doanya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu afiyah fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Nek jenengan kok bingung donga apa? Jenengan mau cukup wis ora butuh apa-apa. Rumangsa doang rapat yang penting. Minimal Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Antara adzan dan iqamah. Bari nyekel HP meneh lah wis. Kepeksane dengan kok gah dong, itu minimal. Dan redaksi ini sahih sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai waktu antara adzan dan iqamah kok sia-sia, eman-eman, Bapak Ibu. Maka di antara waktu yang indah adalah waktu menunggu adzan sampai kemudian adzan masuk waktu, kemudian kita berdoa. Atau dengan sholat 2 rakaat dulu qobliyah. Masya Allah. Banyak orang-orang sudah ngaji, saya yakin mesti nunggu iqamah. Kan begitu. Gini apa nih? Jangan perhatikan orang yang sudah belajar. Pasti seperti itu. Karena tahu itu waktu yang terbaik. Adapun dalil tentang yang 5 hal tadi, ya saya bacakan sedikit nih. Jam berapa? Ternyata cepet banget nih. Sudah lama belum nih ngajinya? Sudah terasa lama belum? Kalau sudah terasa lama sudah. Saya sampaikan dalilnya nih. Idza sami'tumul mu'addiba maka faqulu misla ma yaqulu. Summa sallu alayya. Kata Rasulullah, jikalau engkau mendengar seorang muadzin adzan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Maka begitu selesai adzan, selesai, orang yang menjawab itu bersolawat. Kalau pelakunya, muadzinnya langsung Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Tapi kalau yang mendengar, jenengan setelah selesai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah, dan seterusnya. Sangat dibedakan ya. Ini jenengan muadzinnya langsung Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Kalau jenengan yang mendengar dan jenengan sudah menjawab masing-masing tadi, begitu selesai jenengan sholawat, baru kemudian berdoa tadi. Saya dipahami sampai di sini. Dipraktikkan gini aja gini. Prakteknya gini. Ini bukan cuma ilmu nih, harapannya ilmu ini digunakan. Insyaallah ya. Dan seterusnya nih, mungkin tidak saya bacakan dalilnya secara lengkap. Secara prinsip 5 itu. Ini masing-masing sebenarnya ada pendalilannya. Tapi saya kira mungkin waktunya terlalu lama nanti kalau dibahas satu persatu. Kalau ingin memperdalam nanti lain waktu, insya Allah bab tentang adzan. Kemudian sekarang tentang syarat bermakmum. Syarat bermakmum. Tentu saja ada banyak variasi di masing-masing fikih mazhab. Ini saya ambil dari mazhab Syafi'i yang ini.
Jadi kitab yang saya pakai untuk kali ini mazhab Syafi'i. Meskipun saya combine juga dengan beberapa mazhab yang lain. Yang pertama, syarat bermakmum yang pertama atau aturan bermakmum yang pertama adalah tidak boleh mendahului imam. Ini dari makmum, kita dari makmum mendahului imam. Takbiratul ihram di situ, Allahu Akbar, imamnya urung takbiratul ihram. Batal, jangan harus ulang. Harus takbiratul ihram ulang. Imam urung ruku jenengan ruku. Kadang-kadang terjadi ngaten Ibu ini sering terjadi ini. Saya praktek ini. Kadang-kadang begini nih. Kalau kebetulan imamnya sesepuan, saya madep sana nggih. Imamnya gini. Habis suratan, misalnya habis kulhu, kemudian dia turun ke sujud, dia turun ke ruku. Allahu Akbar. Bisa nggak yang di belakang mendahului? Sering terjadi itu. Gini lagi. Seharusnya yang tepat adalah bersamaan. Seorang yang mengatakan Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Betul. Samiallahu liman hamidah. Ini bisa bahaya, bisa membuat makmum derajatnya jadi makruh, tidak sampai batal. Nanti saya terangkan kapan mendahului sampai batal. Jikalau lewat satu rukun, kalau belum lewat satu rukun derajatnya makruh. Makruh. Jadi ini rinciannya seperti itu. Jadi kadang-kadang yang sakral mengatakan kok ini mendahului ya batal, enggak begitu juga sebenarnya. Nanti kita rinci. Jadi apa dalilnya? Kalau yang ini wajib saya bacakan ya, supaya paham. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Liutamma bih. Adalah ditunjuk imam, hanyalah ditunjuk imam untuk diikuti. Jadi kalau jenengan bersepakat ada imam, berarti jenengan mengikuti imam. Ya. Sekali pahami sampai di sini, jadi imam itu untuk diikuti. Nanti diikuti maksudnya mendahului jenengan balapan. Ini bang, mbok balapan koyo apa? Jenengan lebih disik salam tetap kudu nunggu imam. Jenengan balapan terus rampung disik. Tetap salam kudu nunggu imam. Gini bang, nek jenengan medal ringin batal. Maka ju'ilal imamu liutamma bih. Ditunjuk imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi. Maka jangan diselisihi dia itu. Jenengan jangan menyelisihi imam. Dikatakan faida kabaro fakabiru. Jikalau imam bertakbir, maka jenengan bertakbir. Jangan bertakbir duluan. Kemudian dikatakan wa idza raka'a farka'u. Jikalau dia ruku, baru jenengan ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, maka kita faqulu rabbana walakal hamd. Nanti kita bahas di pembahasan tentang sholat. Apakah kita juga harus mengucapkan Sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar permintaan hambanya. Allah mendengar yang memujinya. Apakah kita juga harus mengucapkan Sami Allahu liman hamidah? Yang benar iya. Yang benar jenengan juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Baru Rabbana walakal hamd. Ada sekitar 6 redaksi. Ini tentang Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran mubarakan fih, dan seterusnya. Ada 6 redaksi. Nanti kita pelajari di bab tentang sholat. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita mau berdiri, ikut berdiri, kemudian Rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Jikalau imam sujud, maka sujud. Intinya fala takhtalifu alaihi. Maka jangan diselisihi imam itu. Redaksi hadis ini mengatakan jikalau imam sholat sambil duduk, maka sambil duduk. Tapi nanti ada hadis lain tentang bisa jadi orang kalau imamnya tidak mampu sehingga dia harus duduk, makmumnya di belakang tetap berdiri, itu ada. Nanti kita bahas di bab tentang lanjutannya insya Allah. Hadis ini redaksinya jikalau imam sholat sambil duduk, maka duduklah seluruhnya di hadis ini. Makanya sekali lagi mempelajari hadis kalau bisa banyak supaya nanti kesimpulannya bisa dipahami. Kemudian yang kedua, tadi pertama Pak, tidak mendahului, tidak menselisih imam. Yang kedua, jika imam dalam kondisi berdiri, maka patokannya adalah
tumit. Tumit ini patokannya nggih. Bukan jari-jari depan nggih, tapi tumit. Berarti mungkin nggak terjadi imam karo makmum kok makmum koyo nang ngarep. Saged mboten terjadi seperti itu. Jenengan salat berdua. Nggih, salat berdua, nek jejeran yang berdua nggih. Di madzhab Syafi'i mundur sithik, mundur sithik. Tapi secara asal jejeran secara asal nggih. Tapi di madzhab Syafi'i di Indonesia kebanyakan pakai mundur sithik. Supaya ketok si imam ki sebelah kiri, ya kan? Gitu. Delala ya. Sing imami bocero tuh cili. Apa tingginya enggak banget. Sementara sampingnya tinggi banget. Sing diimami. Walaupun dia mundur sedikit, nanti pas rukuk dia kudu ngarep niku. Gini apa nggih? Maka patokannya bukan itu. Patokannya tetap tumit. Paham nggih? Jadi semua aturan itu mengandung pengertian sebenarnya nggih. Jadi patokannya tetap tumit. Ketika berdiri, maka yang patokannya adalah tumit. Ini cerita kalau jenengan lagi sholat berdua ini, gitu. Maka patokannya tumit. Kemudian, jika imam duduk, maka patokannya adalah bokong. Kalau imamnya berbaring, patokannya adalah lambungnya. Jadi bukan apanya, bagian bawahnya bukan, tapi tengahnya justru patokannya. Nanti pembahasan lebih dalamnya nanti kita pelajari. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika makmum hanya satu laki-laki, yang sholat berdua, syarat sholat berjamaah minimal 2 orang, sudah dihitung berjamaah. Maka di mana posisinya? Sebelah kanan. Apa dalilnya? Ini adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu masih muda, 7 tahun waktu itu. Ini waktu kisah ini 7 tahun, masya Allah. Dia pergi ke rumah bibinya yang adalah istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika itu Rasulullah sholat malam. Ini sekaligus menjadi dalil bahwa sholat malam sekali-kali berjamaah nggak apa-apa. Berdasarkan hadis ini. Karena Pak Ibnu Abbas menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW sementara Rasulullah SAW sedang sholat malam. Maka sekali waktu muda-muda pengen merasakan sholat malam 1 juz. Yang muda-muda ini yang muda-muda. Yuk remaja, undang yang sudah 30 juz, baca 1 juz sholat malam bareng-bareng. Boten nopo-nopo, bagus, sunnah. Sunnah. Anak-anak muda harusnya kayak gitu loh, nggak cuma mabar tok. Jadi ketemu mabar. Jadi generasi bagaimana generasi rebahan subhanallah. Jadi dengan berani duduk seperti ini ngaji harus berani praktek. Dan ini sudah saya laksanakan di masjid yang kebetulan saya membina. Hampir rata-rata pemudanya sudah berulang kali melaksanakan sholat lail berjamaah, baca 1 juz. Kadang-kadang pas kalau anak saya pas di rumah ya anak saya yang jadi imam. Kadang-kadang saya makso, sekali waktu saya juga jadi imam. Kadang-kadang sejuz sekali waktu, malam Jumat sekali-kali pemuda ngumpul jam 1 kita sholat 1 juz, enggak apa-apa. Di antara dalilnya adalah ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau ikut sholat malam dikatakan sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Suatu ketika saya sholat bersama Rasulullah di suatu malam. Maka dikatakan fakumtu an yasarihi, saya berdiri di sebelah kirinya Rasulullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan fa'ahoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Kemudian Rasulullah nyekal sirahku. Dingin iki. Gitu. Dikatakan wajah alani an yaminihi. Kemudian Rasulullah jadikan saya di sebelah kanannya. Gitu loh itu. Cah cilik. Berarti nek jenengan diikuti orang kok sebelah sini, sebelah kiri, maka jenengan boleh memindah. Gitu. Dipindah ke sebelah kanannya. Sehingga kalau makmumnya cuma satu, yang betul sebelah kanan. Kalau laki-laki ngimami laki-laki, nanti laki-laki ketika laki-laki mengimami perempuan. Sekali dipahami sampai di sini, nggih. Jadi dalil ini sekaligus ada beberapa faedah. Yang pertama, faedahnya adalah ini faedah penting yang muda-muda, bahwa Rasulullah itu mendoakan Ibnu Abbas dengan
Allahumma faqihhu fiddin. Itu di sini nih kisahnya. Wa alimhu ta'wil. Maka ibu-ibu ini dicatat ya, nanti ibu-ibu dicatat. Doakan anak-anak kita seperti itu. Didoakan supaya anak kita menjadi faqih di dalam ilmu agama. Saya ngasih nama anak saya Abdullah Faqih, harapannya itu. Faqih itu artinya pintar nih. Abdullah Faqih. Tanya kepada saya, artinya apa ya? Abdullah hambanya Allah yang faqih, yang mengerti, yang pintar. Oh berarti saya disuruh pintar ya? Iya ya. Doanya begitu. Gitu. Alhamdulillah tadi pagi juga ikut kegiatan di MKFM. MKFM itu ada kegiatan tentang panggung juara namanya. Jadi nanti bisa lihat di panggung juara MKFM. Abdul salah satu yang tadi suruh tampil ya, untuk baca tilawah. Jadi itu ada memang kegiatan mingguan di MKFM. Kemudian yang kedua, dari dalil ini kita tahu bahwa makmum adalah sebelah kanan jikalau dia seorang laki-laki bermakmum pada seorang laki-laki. Kemudian gerakan yang mungkin kelihatan aneh, ini kan bukan gerakan sholat. Sepanjang diperlukan maka tidak membatalkan sholat. Maka ini penting Bapak Ibu, karena ini sering jadi soal di Indonesia. Oh gerakan 3 kali berturut-turut nanti batal sholatnya. Sepanjang ada keperluan tidak batal. Ini pendapat jumhur. Pindah ke niku lah buatan sesuatu yang tidak perlu, itu perlu. Yang batal itu, nah niku lah buatan perlu niku. Nah niku bisa batal yang seperti itu. Tapi kalau gerakan ada keperluannya tidak masalah. Sebagaimana saya sampaikan di minggu lalu bahwa ada masjid kiblat lain nih, masjid di mana Rasulullah sedang sholat duhur kalau nggak keliru, baru 2 rakaat kemudian turun wahyu untuk pindah kiblat. Mau nih kita ditinikin ya piye mlakunya muter loh nek 3 kali berturut-turut batal pripun? Batal kabeh to niku. Ternyata tidak. Ya kan? Menunjukkan gerakan banyak sekalipun sepanjang ada keperluan maka tidak batal. Tapi kalau dengan hidup di Indonesia yang kebanyakan pakai madzhab Syafi'i, kadang-kadang kalau dengan bergerak berturut-turut batal salatmu kuwi, kukur-kukur. Boten turut-turutan ya. Ini boten batal. Karena baru sekali. Yang 3 kali yang dikatakan batal, terlalu sering yang tidak perlu. Kemudian bagaimana jika makmum 1 orang wanita, suami istri, bagaimana posisinya? Maka yang betul adalah seorang istri di belakangnya, bukan di samping kanannya. Aku kangen karo bapak, aku sadem-adem nak jejeran wae lah. Mboten nangsa ibu-ibu. Tetap di belakangnya. Aturannya begitu. Dan ini dalilnya sudah saya bacakan, sudah lewat. Ketika seorang sahabat bermakmum pada Rasulullah dengan seorang wayatimun. Ya kan? Masih ingat bukan? Ada seorang sahabat sama Rasulullah, kemudian sampingnya anak yatim, kemudian ada ibu-ibu di belakang sendirian. Khalfana. Maka ini menjadi dalil bahwa ibu-ibu di belakang imam laki-laki. Kemudian, adapun jika bukan mahram, bagaimana? Entuk ra? Maring masjid wong loro. Pemuda-pemudi arep salat, wong loro tok, bagaimana? Iki dilalai mulai ngoceh ayu men, sing ganteng men. Wong loro yang masjid, boleh enggak ini? Boleh enggak nih? Boleh enggak? Yang muda-muda ini jenengan harus sholat, jebule anu mbak ayu men melu mas. Iya, berdua toh? Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi kalau jenengan di perjalanan. Ini jenengan sedang safar, mungkin jenengan masuk ke pom bensin, jenengan sholat. Mas derek mas, sakit. Mas derek mas, aduh. Maka secara asal sholatnya sah, tapi dihukumi makruh. Kalau bisa menghindari. Makruh itu dibenci maksudnya gitu. Ya, makruh itu boleh tapi dibenci. Dalilnya apa? Dalil umum, yaitu la yakhluwanna rajulan bimra'atin ila kana salisuhuma asyaiton. Tidaklah berkumpul laki-laki dan perempuan dalam satu tempat bersamaan kecuali yang ketiga adalah setan. Walaupun jenengan lagi sholat atau bisa tergoda jenengan. Ini wangi. Maka ini dihindari, kecuali ya piye kepeksa pun. Jebule jenengan salat ana semelu ya wis, salatnya tetap sah, tapi dihukumi makruh.
Karena setan, jangan pikir di masjid gak ada setan. Bisa terjadi gereng teng masjid itu repot. Apalagi masih muda, yang sepuh-sepuh insya Allah sudah lewat lah. Yang sepuh-sepuh sudah lewat. Yang muda-muda nih loh. Nah, ini bahaya. Kemudian sekarang jika imamnya wanita, maka imamnya di tengah-tengah, nggak maju nggak mundur gitu. Di soft pertama di tengah-tengah. Sekali pahami ibu-ibu. Jadi dengan sholat bersama ibu-ibu yang lain, yang jadi imam di tengah di soft pertama, boten maju boten mundur, rata kali jamaahnya sama makmumnya, gitu. Tapi letaknya di tengah posisinya. Dalilnya ini banyak, diantaranya Inna Aisyah radhiyallahu anha menjadi imam bagi para wanita fi sholatil maghrib, di sholat maghrib. Kemudian Aisyah berdiri di tengah-tengah. Demikian juga Ummu Salamah, kebetulan juga imami para wanita di sholat maghrib, juga meletakkan posisinya di tengah-tengah. Demikian juga riwayat dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa jika wanita menjadi imam untuk wanita yang lain, maka letaknya di tengah-tengah, di soft yang pertama. Jadi bukan harus bapak-bapak, ibu-ibu, orang terus maju ngarep dewean, bukan. Bisa jadi kalau yang nggak paham begitu, tahu-tahu imamnya ngarep dewean gitu. Bagaimana dengan suara? Ketika wanita menjadi imam, maka dirinci. Jikalau di dekatnya ada yang tidak mahram, maka sunnahnya disirkan. Tapi jikalau di situ ada saudara laki-lakinya, mahramnya, itu sunnah juga dikeraskan. Jadi ibu-ibu juga kalau sholat sendirian dikeraskan. Jadi sendirian atau jadi imam dikeraskan. Jadi dengan sholat sendirian di rumah, lebih berkebutuhan untuk dijahar. Jadi kalau misalnya sholat sendirian di rumah, sholat malam dijahar silahkan. Karena jahar itu lebih mampu membuat kita konsentrasi. Nah itu sebab tersendiri. Sebab tersendiri. Maka saya kalau sholat dalu misalnya, itu juga dijahar sering-seringnya. Karena apa? Lebih konsen. Membaca ayat lebih konsen. Ini yo jerit-jerit ini. Mungkin lah kru kabeh nggih. Kemudian dimakruhkan jika wanita di samping imam lelaki walaupun dia mahram. Jadi ibu-ibu maksa teng jejere bapak sebelah kanan itu makruh hukumnya, Bu. Boten sah, boten batal, ini makruh. Ini maksudnya dengan aku pengen sampai dengan atau mungkin ya alasan apa ya? Mungkin sesek tempatnya bisa jadi enggak? Nah guru beres-beres, kamarnya si berantakan, ini pengen sholat, repot apa bersih-bersih repot terus lah jajaran gue. Bisa terjadi kan seperti itu? Bisa. Yang seperti itu hukumnya makruh. Baru kesel banget lelungan, nggak sempat sholat di jalan. Kemudian baru sampai ke rumah, tuh kok rumah si berantakan. Ya sholat nongkono gue kamar tapi ya saonone lah, itu dihukumi makruh. Kemudian jika wanita di samping makmum lelaki, ini bukan mahram. Banyak di Indonesia ini. Pemisahnya di sini. Ini imam, wong wedok nang kono, wong lanang kono, ya enggak? Nah, ini makruh. Jadi jangan ngatakan orang sah, bukan, makruh. Dan ini hati-hati karena di Indonesia banyak yang praktek. Pokoknya yang kono, makruh. Ngopo kowe iki? Ini repot lagi. Tapi kita tahu hukumnya. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian satu makmum lelaki di samping kiri imam, maka juga umumnya makruh. Jadi kayak tadi kasus kayak Ibnu Abbas tadi itu nek yang sebelah kiri wae itu dihukumi makruh. Sebaiknya dipindah ke sebelah kanan. Ini maksud orang belum dipindah ke ya wis meneng wae makruh. Nggih. Kemudian sendirian di soft belakang sudah kita bahas. Ada 3 pendapat. Nggih. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan batal jikalau ternyata di depan masih ada yang kosong. Sah jikalau wis golek ternyata wis penuh, maka tetap sah. Dikatakan secara hukum sungguh mengatakan makruh. Ini piye meneh wong dhewean, piye meneh udah penuh semuanya. Nah, itu sudah kita bahas bahasanya di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini baru yang ke-1 ini. Gimana tadi urutannya? Yang kedua, makmum harus tahu atau intikolat, perubahan gerakan-gerakan imam. Jadi makmum itu wajib tahu perubahan gerakan imam. Ini saya tambah 1 dulu ya. Maka kita harus tahu sebagai makmum kapan imam ruku. Maka di antara syariat berjamaah boleh dengan lihat imam itu boleh.
Jenengan nggak harus lihat pas sujud terus. Jenengan sekali waktu lihat imam itu boleh. Sepanjang memungkinkan. Ibu-ibu mungkin kaduan. Jadi kalau di soft 1, soft 2 kan memungkinkan. Sekali-kali lihat imam boleh. Karena apa? Jenengan harus tahu intikolat atau perpindahan gerakan imam harus tahu. Makanya kemarin saya cerita, jika lo terjadi sholat di 2 lantai, bagaimana saya sampaikan ini, lantai 2 tertutup, hanya mengandung